Jadi ketika beliau melepas saya, karena beliau tidak antar saya, jadi hanya dititip. Ya walaupun usia saya memang sudah tidak tergolong anak-anak lagi, saya sudah 18 tahun, tapi kan tidak melihat. Nah, karena waktu itu orang tua tidak bisa melarang, ya dia diam saja. Tapi ketika saya ditemui oleh santri yang mau mengajak saya ke pesantren, orang tua saya kembali mengatakan, itu bagaimana caranya? Dia tidak melihat, di kampung, di rumah saja serba diurus. Akhirnya karena saya waktu itu terus merengek, ya, minta kalau bisa diizinkan. Akhirnya orang tua saya mengatakan, ya boleh saja kalau tidak dibiayai. Kalau ada peluangnya tidak dibiayai, silahkan. Saya tidak suruh, tapi saya juga tidak bisa melarang. Karena biar dilarang, ini anak juga tidak mau dilarang. Biar dia coba saja. Ya dia waktu mau masuk pesantren itu. Akhirnya singkatnya itu, ya berangkatlah saya ke pesantren. Nah, ada lagi satu santri, jadi ada dua santri itu, ada satu santri yang menemukan saya, ada lagi satu santri yang masih ada hubungan keluarga tapi sudah jauh. Nah, itulah yang menemani saya lah, yang mendampingi, menuntun saya. Akhirnya saya masuk di pesantren Darul Istiqamah, menjadi santri panti asuhan waktu itu, karena memang peluangnya untuk tidak bayar, karena orang tua saya tidak mau. Sampai ada yang orang tua santri mengajak beliau untuk memindahkan saja makanan saya dari kampung ke pesantren, bapak saya itu tidak mau. Pokoknya tidak ada lah. Jadi saya masuk pesantren itu betul-betul, ya kalau bahasa apanya itu, nekat, ya. Tapi dorongan dari dalam. Alhamdulillah saya masuk pesantren. Nah, ada kata-katanya bapak saya yang terakhir itu bisa dipahami negatif, bisa juga dipahami positif. Dalam bahasa Bugis disebut itu papisurung, ya. Jadi ketika beliau melepas saya, karena beliau tidak antar saya, jadi hanya dititip. Ya walaupun usia saya memang sudah tidak tergolong anak-anak lagi, saya sudah 18 tahun, tapi kan tidak melihat. Akhirnya ada kata-kata terakhirnya, kamu itu masuk pesantren, tidak ada yang suruh, ingat ya. Jadi apapun resiko yang kamu dapatkan di sana, jangan pulang mengeluh, karena nanti saya tambah dengan pukulan itu. Saya menangis juga. Tapi alhamdulillah positifnya saya ambil dan saya katakan, ya insya Allah Bapak doakan, saya akan bertekad untuk membuktikan cita-cita saya, dan insya Allah untuk kebaikan keluarga juga. Saya katakan begitu. Akhirnya masuklah saya di pesantren. Waktu itu Darul Istiqamah Macopa masih sangat bersahaja. Kita tinggal di gubuk bambu, tidak ada WC seperti sekarang. Kita pergi di sumur penduduk itu. Kadang kita dimarahi karena ingin kotor-kotor apa segala macam. Ya singkatnya banyak sebenarnya liku-likunya. Saya singkat-singkat saja. Akhirnya saya di pesantren itu memilih jurusan penghafalan Al-Quran dengan cara talaki, ya. Jadi ada teman saya tuh, ustadz saya bacakan, kemudian saya ikut sambil saya belajar langsung tafsirnya dari pimpinan pesantren, ya, Ustadz Arif Marzuki hafizahullah. Itulah guru pertama saya di Darul Istiqamah yang mengajar langsung saya terjemahan dan tafsir-tafsir singkat dari Al-Quran itu. Kemudian dalam perkembangannya, alhamdulillah dalam tempo 2 tahun lebih hafalan saya selesai. Dan begitu selesai hafalan saya langsung ditunjuk untuk membina jurusan penghafalan Al-Quran di Darul Istiqamah Macopa waktu itu. Dan disitulah kemudian Ustadz Arif Marzuki hafizahullah, pimpinan saya, tergerak, ya, digerakkan oleh Allah untuk mencarikan saya jodoh, ya. Alhamdulillah ada juga kader pesantren yang
digerakkan hatinya oleh Allah untuk mau menerima saya dengan segala keterbatasan, terutama cacat fisik ini. Dan kadar itu justru alhamdulillah normal, lahir batin, dan alhamdulillah saya dinikahkan oleh Ustadz di pesantren. Disitulah saya mulai karir sebagai mubalik, sebagai guru, Ustadz yang mengajar, berdakwah, dan demikianlah sampai kemudian saya setelah kurang lebih 10 tahun mengajar di Macopa sambil mengajar, belajar terus juga. Akhirnya saya mulai ditugaskan ke cabang Darus Istiqamah yang ada di Goa, di Timbuseng, ya, dekat kuburan Cina Bolang itu. Saya tugas di situ lebih setahun, kemudian dipindahkan lagi ke Bulukumba sampai hari ini. Nah, saya dulu itu sebagai pimpinan cabang Darul Istiqamah. Ya. Ya, kalau di Darul Istiqamah tidak menggunakan istilah direktur, jadi pimpinan. Ya. Kemudian pendidikan formal saya ya setelah di pesantren barulah dapat ijazah pesantren yang kemudian diakui oleh salah satu universitas swasta bergensi di Makassar ini, di Selatan, UMI. Ya. Di situ saya ada kerjasama antara UMI dengan Darul Istiqamah. Waktu itu saya kuliah, dan di situ saya mencapai sarjana pendidikan Islam. Kemudian ya beberapa tahun kemudian tahun 2016 ya, kita sama-sama kuliah di Jakarta itu, diplom LIPIA. Lalu sebulan dari diplom itu di Sinjai ada institut ya agama Islam Muhammadiyah Sinjai, buka program pasca sarjana, program master di PAI ya, pendidikan agama Islam. Saya masuk, alhamdulillah saya mencapai gelar master di situ dengan MPD itu. Nah, begitulah kemudian kegiatan dakwah saya ya, alhamdulillah keliling, mulai dari puncak gunung sampai di dekat-dekat istana. belum sampai juga masuk ke istana, tapi sudah mendekat. Ya, sudah di Mahkamah Agung, di Komisi Yudisial, di Mahkamah Konstitusi juga pernah satu kali. Ya, lebih sering itu di Komisi Yudisial sama di Mahkamah Agung. Ya. Kemudian singkatnya ini proses terpilihnya saya menjadi salah seorang imam rawatib di masjid milik Pemprov ini, ya, masjid umat, masjid Allah, tapi Pemprov yang membangun ya, masjid 99 Kuba Asmaul Husna ini. Ya sebenarnya sih tidak pernah terbayang sebelumnya ya. Di samping ya, karena masjid-masjid seperti ini kan ya tentu imamnya ya tentu karya-karya nasional lah, internasional ya. Sementara saya tidak pernah ikut seperti itu. Tapi rupanya Pak Gubernur ini membuka seleksi, dan rupanya beliau tidak mensyaratkan bahwa harus hari nasional atau internasional. Ya, beliau mensyaratkan ya tentu bacaannya bagus, sesuai kaidah tajwid, ada juga iramanya yang menarik, hafalannya minimal 15 juz ya. Itu syarat dari beliau, dari Gubernur atas nama Pemprov tentunya. Ya waktu itu saya tidak pernah terpikir, nah tiba-tiba pimpinan saya Ustadz Dr. Muzakir Arif panggil, baik kalau antum ikut seleksi itu karena ada peluang dan siapa tahu antum bisa lolos, itu ada nilai tersendirinya lagi dalam pengembangan dakwah dan syiar Islam kita ini, sekaligus menjadi sejarah untuk generasi kita ke depan. Awalnya saya menolak, tapi karena saya merasa bahwa ini adalah satu komando ya, bukan lagi sekedar tawaran tapi instruksi, maka saya ikuti. Ya saya ikut saja ya, kita lihat.
Akhirnya seleksi ini cukup ketat, akhi. Cukup ketat. Jadi awalnya itu kami diseleksi online 20 besar. Setelah diminta pemberkasan 20 besar, saya pikir ya sampai di sini saja saya. Banyak yang lebih hebat. Kan dibuka se-Indonesia ini seleksinya kemarin. Dari 20 besar menjadi 10 besar, dari 10 besar menjadi diseleksi offline, tatap muka. Nah, akhirnya qadar Allah kami berempat terpilih. Begitulah perjalanannya.